Di beberapa video YouTube sebelumnya, saya telah mention bahwa salah satu sektor yang hype di tahun 2023 ini adalah sektor pariwisata. Hal ini didukung dengan data BPS, di mana BPS mengatakan bahwa tahun 2023 ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia naik 119%. Dan jumlah wisatawan Nusantara yang bepergian atau yang berwisata untuk tahun 2023 ini posisi semester 1 2023 naik 12,57%. Dan angka ini 23,8% lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu saham yang bergerak di sektor pariwisata. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sampaikan bahwa saham ini sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam watchlist ebook kami. Ya, jadi teman-teman silahkan untuk mendownload ebook watchlist kami karena ada 5 saham watchlist yang menurut analisa kami masih kategori undervalue. Ebook ini bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas emiten Bayu Buana Travel Services ya, atau saham dengan kode emiten Bayu. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham Bayu dalam jangka panjang. Bisa dikatakan harga saham Bayu mulai rally sejak tahun 2017, di mana tahun 2017 diawali dari harga 800-an sampai akhirnya menembus level 2.800 di tahun 2018-nya. Kemudian tahun 2019 mulai ada sentimen COVID-19 ya, yang namanya COVID-19 itu kan datangnya tahun 2019. Ini membuat harga sahamnya sempat turun dan akhirnya anjlok atau jatuh di tahun 2020 saat pandemi menyerang Indonesia. Dan menariknya dari tahun 2020 sampai saat ini ya, bahkan sampai tahun 2023 ini bisa dikatakan harga saham Bayu belum kemana-mana ya. Dan saat video ini diambil harga saham Bayu diperdagangkan di level 1.515. Nah, bicara mengenai Bayu Buana, sebenarnya ini adalah perusahaan yang sudah cukup lama ya, didirikan pada tahun 1972. Bahkan sebelum saya lahir pun perusahaan ini sudah lahir. Dan sudah go public pada tahun 1989. Ya, waktu itu masih bursa kita masih dibagi menjadi 2 bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sebelum akhirnya digabung, dilebur menjadi satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan ini sudah sangat lama listing di bursa saham kita. PT Bayu Buana Tbk sendiri bergerak di bisnis jasa perjalanan atau travel agent ya. Jadi dari pembelian tiket pesawat, kemudian tour, jasa hotel, termasuk juga pengurusan dokumen semua dikerjakan oleh emiten ini. Sekarang kita lihat kepemilikan dari Bayu Buana Tbk ini ya. Jadi untuk Bayu, emiten Bayu ini 28% dimiliki oleh PT Graha Sentosa Persada, yaitu pendiri sekaligus owner dari Bayu Buana ini. Kemudian dimiliki oleh Bank Julius Baer & Co Limited Singapore dan juga Bank of Singapore Limited dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Ini kurang dari 10%, sedangkan kepemilikan masyarakat mencapai 50%. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan Bayu Buana ini ya. Pertama kita lihat dulu neracanya. Posisi Juni 2023 perusahaan saat ini memiliki aset 782,6 miliar rupiah ya, yang dimana kalau kita melihat sisi kasnya, perusahaan memiliki kas posisi Juni yaitu sebesar 491 miliar rupiah. Jadi bisa dibayangkan total dari aset perusahaan sebesar 63%-nya berupa kas. Ya, jadi kalau lebih dari 50% aset perusahaan berupa kas, ya sudah ini perusahaan sangat sehat ya, liquid, tidak kering. Jadi kita bicara mengenai resiko gagal bayarnya itu jauh dari resiko gagal bayar. Apalagi kalau kita melihat total liabilitasnya yang sebesar 364 miliar rupiah, maka dengan kas yang dia punya, dia bisa membayar semua liabilitasnya.
Kemudian di sisi kinerja operasionalnya ini juga menarik. Posisi Juni 2023, Bayu membukukan pendapatan 1,1 triliun rupiah atau naik 90% dari posisi Juni tahun kemarin yang sebesar 618 miliar. Laba kotornya juga naik 117% dari 36 miliar rupiah menjadi 78,6 miliar rupiah. Jika kita breakdown pendapatan dari Bayu, tadi sudah kita jelaskan bahwa Bayu sendiri memiliki beberapa lini usaha ya, seperti tiket ya, pembelian tiket, kemudian jasa tur, hotel, dan juga dokumen. Di posisi Juni 2023 dibandingkan Juni 2022 terjadi kenaikan, hampir semuanya terjadi kenaikan ya, kenaikannya cukup signifikan. Kemudian kalau kita bicara mengenai laba bersihnya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, naik 328% dari 8,9 miliar rupiah menjadi 38,2 miliar rupiah. Sekarang kita lihat sisi pendapatan maupun laba bersih di dalam jangka panjangnya ya. Kalau tadi teman-teman lihat bahwa tahun 2017 sampai 2018 harga saham Bayu mengalami kenaikan ya, dan ini juga tercermin dari kinerjanya di mana tahun 2017 sampai 2019 pendapatannya naik, begitu juga dengan laba bersihnya naik. Tetapi memang tahun 2019 pandemi COVID-19 yang sudah menyerang luar negeri itu menjadi sentimen negatif buat Bayu sehingga harga sahamnya sempat turun tahun 2019, dan pada akhirnya di tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 benar-benar masuk ke Indonesia, membuat pendapatannya turun ya, dan turunnya sangat signifikan. Dari 2,4 triliun langsung jatuh menjadi 551 miliar. Dan laba bersihnya juga jatuh dari 47 miliar menjadi 1,6 miliar saja. Tekanan dari pendapatan maupun laba bersih Bayu ini terjadi sampai 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan 2021 ya. Tapi menariknya saat pandemi tahun 2020 dan 2021 kemarin, Bayu Buana masih mencetak laba. Jadi saat pandemi di mana sektor pariwisata sangat-sangat terpukul, tapi Bayu Buana masih bisa bertahan, di mana masih bisa mencetak laba bersih dan pendapatannya pun juga masih ada. Sampai akhirnya di tahun 2022 sudah mulai recover, pendapatannya naik dari 491 miliar menjadi 1,7 triliun. Begitu juga dengan laba bersihnya mengalami kenaikan sangat-sangat signifikan dari 514 juta rupiah menjadi 42 miliar. Untuk tahun 2023 ini saya optimis ya bahwa pendapatan maupun laba bersih Bayu tetap ikut naik, tetap melanjutkan kenaikannya, di mana untuk pendapatannya kami memproyeksi sampai akhir tahun pendapatannya naik kurang lebih sampai sekitar 2,3 triliun rupiah atau naik 30%, dan laba bersihnya naik menjadi 75 miliar rupiah atau naik 75% dibandingkan posisi tahun 2022. Dan ini proyeksi kami termasuk proyeksi yang konservatif ya. Kenapa? Karena laba bersihnya di kuartal 2 sudah naik 300%, dan biasanya menjelang akhir tahun itu terjadi lompatan ya, terjadi siklus puncaknya, yaitu puncak liburan biasanya di posisi akhir tahun. Oke, sekarang kita hitung valuasinya ya. Jika Bayu Buana akhirnya bisa mencetak laba sampai 75 miliar atau naik 75% dibandingkan laba tahun 2022, maka bisa dikatakan tahun 2023 ini ROE Bayu Buana mencapai 18%, di mana ini adalah ROE tertinggi sejak Bayu Buana hadir ya, Bayu Buana listing di bursa bahkan. Kemudian di harga 1.600 ya, jadi saya menghitungnya mulai di harga 1.600 menunjukkan level PBV 1,3 kali dengan PI rasio 7 kalinya. Dimana menurut saya valuasi ini masih kategori valuasi murah. Kenapa? Karena perusahaan masih menunjukkan growth yang sangat bagus. Dimana growth laba 75% dengan PI rasio yang masih 7 kali, ya menurut saya ini masih valuasi yang murah. Oke, itu pandangan saya mengenai emiten Bayu Buana ya, atau saham dengan kode emiten Bayu. Pastikan teman-teman untuk menganalisa ulang sebelum melakukan eksekusi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Passive Income.